apa yang Mbak Ana di instansinya atau di unit kerjanya. Oleh karena itu, Pak Bino perlu diketahui bahwa nanti yang akan disampaikan dalam penilaian yaitu ketepatan rencana aksi perubahan yang dikaitkan dengan agenda 3, yaitu manajemen perubahan dan smart digital. Dan kedua, terobosan apa yang akan diambil untuk meningkatkan unit kerjanya dengan tahapan-tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Nah, kegiatan itu ada relevansinya dengan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Sehingga teknik komunikasi dengan kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi akan terlihat jelas. Mbak Ana perlu diketahui waktu pemaparan 10 menit yang J, nanti Ibu. dilanjutkan oleh penguatan dari Pak Bimo selaku mentor. Monggo Mbak Ana bisa menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Katam yang sudah memoderatori. Mohon izin Bapak untuk share screen, ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Siswa Martono SPAK MPDK selaku penguji, Bapak Bimo Haryo Setioko MKOM selaku mentor, dan Ibu Roro Sri Soekarni Katamwati Ningsih selaku coach dan moderator pada hari ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya memaparkan rancangan aktualisasi untuk Latsar CPNS kali ini. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuda Santi. Saya adalah CPNS dari UIN Salatiga dengan jabatan sebagai peranata komputer. Pegawai negeri sipil Pegawai negeri sipil memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik sehingga Mohon maaf, pegawai negeri sipil memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Dalam menjalankan fungsi tersebut, setiap CPNS wajib mengikuti pelatihan dasar atau LATSAR sebagai bagian dari masa prajabatan, di mana LATSAR bertujuan membentuk ASN yang berintegritas, nasionalis, profesional, serta berwawasan pelayanan publik dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Salah satu komponen yang paling penting dalam LASAR adalah kegiatan aktualisasi, yaitu penerapan langsung nilai-nilai ASN dan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan ke dalam praktek kerja nyata di unit masing-masing. Melalui aktualisasi, CPNS dituntut untuk mengidentifikasi isu strategis, menganalisis akar masalah, dan merumuskan solusi konkret yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Saya CPNS di UIN Salatiga, Universitas Islam Negeri Salatiga sebagai institusi pendidikan tinggi keagamaan negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki arah pengembangan strategis yang selaras dengan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan tinggi keagamaan dan transformasi digital. Visi UIN Salatiga adalah menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045, sedangkan misinya adalah yang pertama, memadukan, menyelaraskan, dan mengembangkan ilmu berbasis wahyu dengan ilmu berbasis rasio dan realitas untuk kemaslahatan, kesejahteraan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, meningkatkan relevansi kualitas dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas lembaga yang kredibel, akuntabel, dan berdaya saing. UIN Salatiga juga menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang menjadi budaya kerja di lingkungan universitas. Nilai-nilai tersebut mencakup integrasi, profesionalisme, inklusivitas, inovasi, dan moderasi beragama. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan saya sebagai peranata komputer di UIN Salatiga, saya berada di Unit Kerja Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau Unit TIPD berdasarkan ketentuan organisasi dan tata kerja UIN Salatiga sebagaimana diatur dalam PMA nomor 79 tahun 2002. Peranata komputer memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan layanan teknologi informasi di lingkungan universitas.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 64 dan 65, di mana peranata komputer bertugas untuk yang pertama melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem, dua memberikan layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi data, tiga melaksanakan pemeliharaan jaringan dan aplikasi, empat melaksanakan pengelolaan basis data, lima melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan. Dalam hal ini, saya sebagai peranata komputer telah mengidentifikasi isu-isu yang ada di dalam institusi kami atau di unit kerja kami terkhusus di UIN Salatiga dan di unit TIPD. Isu tersebut ada 5. Yang pertama adalah belum adanya sistem verifikasi yang memadai telah membuka celah terjadinya penipuan via WhatsApp yang mengatasnamakan Rektor UIN Salatiga. Yang kedua, belum adanya sistem pertahanan cyber yang handal dan terstruktur di lingkungan kampus, tercermin dari kebobolan sistem perpustakaan digital akibat skripja dan konten spam. Yang ketiga, belum optimalnya infrastruktur keamanan digital kampus yang terlihat dari insiden backdoor pada sistem e-jurnal UIN Salatiga yang menunjukkan ketidaksiapan dalam menghadapi serangan cyber yang semakin kompleks. Yang keempat, kurangnya kepatuhan pengisian log kunjungan ruang server yang berisiko pada aspek keamanan. Yang kelima, kurangnya sosialisasi aplikasi Smart Student yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan oleh pengguna. Kelima isu tersebut kemudian kami analisa menggunakan teknik APKL. Kami lihat dari aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. Problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Kehalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak, artinya masuk akal dan realistis. Berdasarkan analisis menggunakan metode APKL, peringkat pertama diduduki oleh isu belum optimalnya infrastruktur keamanan digital kampus yang terlihat dari insiden backdoor pada sistem e-jurnal UIN Salatiga. Yang kedua adalah belum adanya sistem pertahanan cyber yang andal dan terstruktur di lingkungan kampus yang tercermin dari adanya kebobolan sistem perpustakaan digital akibat script jahat dan konten spam. Yang ketiga adalah kurangnya literasi digital dan sistem verifikasi identitas yang telah memadai, telah membuka terjadinya penipuan via WhatsApp yang mengatasnamakan Rektor UIN Salatiga. Dari ketiga isu yang telah teridentifikasi secara metode APKL, kami uji kembali dengan menggunakan metode USG. Kami lihat dari urgency, seriousness, dan growth. Dengan hasil peringkat pertama adalah belum optimalnya infrastruktur keamanan digital kampus yang terlihat dari insiden backdoor pada sistem UIN Salatiga yang menunjukkan ketidaksiapan menghadapi serangan cyber yang semakin kompleks. Dari isu yang sudah terpilih berdasarkan APKL dan juga USG, kami analisis kembali menggunakan metode Fishbone, di mana Fishbone diagram menggambarkan hubungan antara suatu hasil atau masalah tertentu dengan faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Isu ada di bagian kepala ikan, yaitu belum optimalnya infrastruktur keamanan digital kampus yang terlihat dari insiden backdoor pada sistem e-jurnal UIN Salatiga yang menunjukkan ketidaksiapan dalam menghadapi serangan cyber yang semakin kompleks. Kemudian, penyebab terjadinya isu ada 4. Yang pertama ada dari material, di mana dokumentasi konfigurasi sistem tidak lengkap dan tidak terstandar, kurang tersedianya platform pemantauan keamanan terpusat. Kemudian dari kategori man atau manusia, kurangnya kompetensi teknis tim pengelola sistem, minimnya kesadaran terhadap ancaman cyber. Dari kategori metode ada belum tersedianya SOP penanganan insiden keamanan informasi, tidak adanya sistem pemantauan ancaman secara real time, dan dari lingkungan atau milieu ada budaya keamanan digital belum tumbuh kuat di lingkungan kampus, belum adanya kebijakan keamanan informasi yang mengikat, dan fokus organisasi masih tertuju pada layanan fungsional, bukan pada keamanan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, isu belum optimalnya infrastruktur keamanan digital di kampus terlihat dari insiden backdoor pada sistem e-jurnal UIN Salatiga yang menunjukkan ketidaksiapan dalam menghadapi serangan cyber yang semakin kompleks. Isu ini dianggap menjadi isu yang paling prioritas atau disebut sebagai main core issue. Nah, hal ini juga dilengkapi dengan data dan juga fakta pendukung. Kejadian ini terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2025, yaitu halaman utama e-jurnal melakukan redirect ke situs eksternal, yaitu
ke halaman ejournal.unifalmaata.ac.id, kemudian ditemukan injeksi skrip promosi judi online atau slot gacor pada beberapa file inti situs, kemudian adanya file yang mencurigakan yang berupa backdoor dengan ekstensi .php dan penamaan acak, kemudian ditemukan link tersembunyi yang mengarah ke situs promosi judi online pada bagian footer dan header, kemudian file permission tidak sesuai standar keamanan yang menyebabkan potensi celah masuk bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, apabila core isu yang tadi sudah kami temukan tidak ditangani, maka akan mengakibatkan beberapa dampak. Di antaranya ada kebocoran dan manipulasi data akademik, kerusakan reputasi institusi, gangguan layanan e-jurnal, dan kegagalan pemenuhan standar keamanan dan zona integritas. Oleh karena itu, kami memilih gagasan pemecahan isu yang dirancang untuk merespon kebutuhan akan sistem keamanan digital yang adaptif dan terstandar di lingkungan kerja, di mana salah satu pilar utamanya Waktunya, adalah Mbak, penggunaan kurang 1 menit. G, adalah penggunaan Wazoo sebagai sistem monitoring keamanan informasi, di mana Wazoo merupakan sebuah aplikasi open source yang berbasis HIDS yang dapat menentukan deteksi keamanan. Kemudian kami akan menyusun SOP penanganan insiden keamanan informasi yang berbasis ISO IEC 27001, menyusun RTL, dan menyusun roadmap penguatan keamanan digital. Sehingga di sini kami mengambil judul peningkatan keamanan sistem e-jurnal UIN Salatiga melalui integrasi monitoring Wazoo dan penyusunan SOP penanganan insiden keamanan informasi yang sesuai dengan prinsip ISO atau IEC 27001. Tahapan kegiatan yang kami lakukan ada 6. Yang pertama adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian, peningkatan, dan evaluasi berkelanjutan. Kegiatan ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan siklus PPEPP, di mana kami pilih karena merupakan standar baku dalam sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi. Kegiatan 1 adalah perencanaan teknis dan konsultasi. Ada 4 tahapan kegiatan dan juga 4 output. Kontribusi terhadap visi dan misi adalah mendukung visi UIN sebagai pusat unggulan teknologi dengan membangun fondasi perencanaan keamanan digital yang strategis dan beretika. Kegiatan yang kedua adalah penyusunan pelaksanaan dan penyusunan SOP. Di sini ada 4 kegiatan. Jadi di sini adalah menyiapkan server dan instalasi Wazoo di sistem e-jurnal, menyusun SOP. Kontribusi terhadap substansi berakhlak adalah nilai kompeten, di mana integrasi Wazoo mencerminkan kemampuan teknis dan semangat belajar berkelanjutan dalam mengelola sistem keamanan digital yang berbasis teknologi yang terbaru. Kegiatan ketiga ada 4 tahapan kegiatan, yaitu outputnya adalah laporan hasil analisis log dari alat Wazoo, kemudian ada dokumen evaluasi dan poin-poin masukan dan perbaikan. Keterkaitan dengan Smart ASN adalah penggunaan log Wazoo untuk menilai efektivitas SOP mencerminkan penerapan digital culture dan digital safety dalam membangun sistem yang adaptif dan berkelanjutan. Kegiatan yang keempat adalah penyusunan SOP. Mohon maaf. Kegiatan yang keempat adalah menelaah hasil evaluasi dari monitoring log dan audit Wazoo, menentukan prioritas resiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi kembali. Yang ketiga, merumuskan rencana mitigasi risiko. Yang keempat, menyusun dokumen rencana mitigasi risiko keamanan. Outputnya adalah terwujudnya dokumen rencana mitigasi risiko keamanan. Keterkaitan dengan misi dari UIN Salatiga adalah mendukung penguatan kapasitas lembaga melalui pengendalian risiko keamanan yang strategis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kegiatan yang kelima adalah peningkatan, yaitu penguatan sistem dan penyusunan roadmap keamanan digital. Tahapan kegiatannya ada 2, yaitu review efektivitas implementasi SOP dan RTL, dan penyusunan roadmap pengembangan keamanan digital. Outputnya adalah adanya dokumen RTL atau rencana tindak lanjut dan dokumen penyusunan roadmap pengembangan keamanan digital. Keterkaitan dengan substansi berakhlak yaitu ada nilai akuntabel, menyusun roadmap keamanan digital adalah bentuk tanggung jawab jangka panjang yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Untuk kegiatan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu monitoring dan evaluasi penguatan sistem keamanan digital. Ada dua tahapan kegiatan, yaitu melakukan analisis log dan alert sistem keamanan WASU secara berkala, kemudian menyusun rekomendasi penguatan sistem berdasarkan hasil evaluasi. Outputnya adalah dokumen ringkasan hasil monitoring dan analisis ancaman, dan dokumen rekomendasi penguatan sistem keamanan digital. Untuk rencana aktualisasi, kami susun berdasarkan waktu yang telah ditentukan, yaitu dari tanggal 4 Agustus sampai 13 September. Untuk tahapan yang pertama, yaitu penetapan, akan kami laksanakan di minggu pertama. Untuk tahap yang kedua adalah pelaksanaan, kami laksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga. Untuk tahap yang ketiga adalah evaluasi, kami laksanakan di minggu keempat. Tahap yang keempat adalah pengendalian, kami laksanakan di minggu kelima. Dan tahap yang kelima dan keenam, peningkatan dan evaluasi berkelanjutan kami laksanakan di minggu kelima dan minggu keenam. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana, luar biasa. Ini Pak Bimo, Pak, untuk inovasi Mbak Ana luar biasa, yaitu dengan judul peningkatan keamanan sistem e-jurnal Salatiga melalui integrasi monitoring WASU dan penyusunan SOP, penanganan insiden keamanan informasi sesuai prinsip ISO. Nah, ini kelihatannya ISO ini, kalau saya baru ini, kalau Balai Diklat baru dua Pak Bimo, 9001 dengan 37001. Kalau yang itu Oh belum, iya. ISO itu belum. Monggo Pak Bimo, dengan adanya inovasi dari Mbak Ana ini diberikan penguatan, apakah nanti bisa dikembangkan di UIN Salatiga, dipersilakan. Baik, matur suwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Siswo Martono selaku penguji dan Ibu Sri Sukarni Gatamwati Ningsih selaku coach dari Mbak Ana Wahyu Dasanti. Tak lupa pula yang saya hormati Mbak Ana Wahyu Dasanti. Perkenalkan Bu, saya Bimo Haryostioko dari UIN Salatiga yang dalam hal ini ditugaskan sebagai mentor dari Mbak Ana Wahyu Dasanti. Dan Mbak Ana Wahyu Dasanti ini kan di UIN Salatiga itu sesuai dengan penempatannya itu ditempatkan di unit kami, yaitu UPT, Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang sudah Mbak Ana jelaskan tadi. Nyambung dengan tugas pokok dan fungsi TIPD dan Mbak Ana sendiri sebagai peranata komputer, itu kami selaku mentor itu beberapa kali sudah melakukan diskusi dengan Mbak Ana yang selaku peserta Latsar dalam membahas isu-isu yang menjadi concern di kami, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sebenarnya banyak sekali isu-isu yang berhubungan dengan IT ini, namun kemarin dikerucutkan menjadi 5 isu utama yang kemudian mengarah ke satu isu, yaitu tentang belum optimalnya infrastruktur keamanan digital kampus yang khususnya pada sistem e-jurnal. Di kami itu kan perguruan tinggi, selalu perguruan tinggi, pimpinan kami itu selalu menyampaikan di forum-forum bahwa jurnal itu merupakan salah satu mercusuar perguruan tinggi. Apalagi di era sekarang ini kan serba berbasis digital, berbasis IT, sehingga pengelolaan jurnal pun tak luput dari hal tersebut dan dikelola secara digitalisasi menggunakan yang namanya online journal system, yaitu untuk mengelola semua proses bisnis dalam jurnal mulai dari submission sampai dengan publication. Di kami sendiri ada sekitar 20 jurnal, Ibu Bapak. Lebih dari 20 jurnal itu ada yang jurnal memang terindeks terakreditasi nasional, ada juga yang internasional, bahkan yang 2 itu diantara sudah
jurnal bereputasi internasional dan terindeks Scopus. Jadi ada IJIMS dan Ijtihad. Di sisi lain, itu kan terdapat meskipun tidak spesifik mengarah ke terkait keamanan, tapi di sisi lain beberapa regulasi pemerintah, peraturan presiden, dan undang-undang itu menekankan pentingnya keamanan sistem informasi, apalagi di saat ini banyak sekali insiden-insiden terkait keamanan informasi, Ibu. Di antaranya regulasi-regulasi itu ada UU ITE, kemudian peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, kemudian peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu menyebutkan pentingnya perlindungan aset informasi dan manajemen keamanan informasi. Ada juga peraturan dari Badan Cyber dan Sandi Negara itu tentang tata kelola keamanan cyber penyelenggara sistem elektronik. Dari hal tersebut dan kembali pada OJS sendiri tadi yang merupakan platform yang digunakan untuk pengelolaan jurnal itu karena OJS ini adalah sifatnya itu dikembangkan oleh PKP Bapak Ibu. PKP itu Public Knowledge Project, sehingga sifatnya itu open source. Sehingga kalau open source itu pasti kan hampir semua orang itu bisa mempelajari dalamnya, sehingga memungkinkan celah-celah keamanan dari OJS itu sendiri itu dapat dicari dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Ya di sini kan kita dapat melihat bahwa sangat urgent gitu keamanan OJS ini dan menjadi concern yang sangat penting di kami, sehingga relevan dengan apa yang diangkat oleh Mbak Ana ini tadi untuk meningkatkan keamanan khususnya e-jurnal yang nantinya harapannya tidak hanya e-jurnal dan bisa di apa yang dilakukan Mbak Ana ini nanti bisa digunakan untuk yang lain. Dan saya optimis dan yakin kalau Mbak Ana ini nantinya itu dapat menyelesaikan tugas dalam aktualisasi ini dengan baik. Karena dalam beberapa tugas lain yang sudah pernah saya berikan kepada Mbak Ana itu, Mbak Ana ini selalu dapat menyelesaikan tugas dengan baik, terlebih lagi berkaitan dengan mekanisme keamanan sistem informasi. Kebetulan di kami, di Win Salatiga beberapa waktu lalu itu, the audit surveillance Bu, audit ISO 21001 tentang manajemen pendidikan dan ISO 27001 sendiri terkait Internet Information Security Management System. Jadi terkait sistem manajemen sistem keamanan informasi. Dari situ kan Mbak Ana juga beberapa kali kami libatkan untuk dapat membantu terlibat di proses tersebut, sehingga menambah keyakinan kami, optimisme kami bahwa Mbak Ana ini nanti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nah, untuk menyelesaikan dalam rangka menyelesaikan tugas aktualisasi dalam Latsar ini. Mungkin itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bahaya ya Pak ya, karena keamanan ini kalau nggak dijaga lah. Kita juga waktu BBM kan kena hacker semuanya itu websitenya Balai Diklat sehingga nggak bisa maju BBM. Itu sangat menunjang sekali. Begitu Pak Siswa, luar biasa ini inovasinya. Mungkin ada masukan yang bisa dilaksanakan oleh Mbak Ana untuk perbaikan ke depan deh. Monggo Pak Siswa. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Ibu Katamwati selaku moderator, yang saya hormati Bapak Bimo dari UIN Salatiga yang menjadi mentor, dan juga Mbak Ana Wahyu Dasanti peserta Latsar CPNS. Saya selaku penguji yang pertama ingin bertanya kepada Mbak Ana. Pertanyaan saya, apakah rancangan aksi yang saudara buat ini nanti
berhasil enggak? Insya Ini Allah. pertanyaan saya. Nggih. Ya, karena jenengan sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, saya takutnya itu berhenti sampai di latsar saja, sehingga tidak dikembangkan terus. Tapi menurut penjelasan mentor tadi, bahwa Mbak Ana ini sudah pernah untuk mengatasi terkait dengan hacker yang ada di Win Salatiga. Kemudian yang berikutnya, dari apa yang saudara sampaikan terkait dengan rencana aksi, ini sungguh luar biasa, karena zaman sekarang ini adalah zaman digitalisasi yang mengutamakan kemajuan di bidang pengetahuan, teknologi, dan juga informasi-informasi elektronik. Ya, ini tanda tangan saja sekarang sudah menggunakan TTE, sehingga memudahkan orang untuk melakukan legitimasi, legalisasi, ya, di dalam tata persuratan dan seterusnya. Apalagi di sini terkait dengan apa itu perlakuan yang ada di UIN terkait dengan bisnis-bisnis, yaitu apa itu yang menggunakan digital. Ini penting sekali, keamanan. Maka saya sangat setuju dan mendukung Mbak Ana melakukan pengamanan, ya, di dalam sistem digitalisasi yang ada di UIN Salatiga. Nah, apa yang menjadi isu yang saudara sampaikan tadi, di situ terkait yaitu kurang terpenuhi infrastruktur sarana, ya, keamanan untuk e-jurnal yang ada di UIN. Maka kami dengan penuh percaya saudara sebagai ASN, CPNS, ya, pegawai negeri sipil nantinya, tentu ditunggu untuk ikut ambil bagian kontribusinya di dalam penanganan keamanan, ya, terkait dengan apa itu keamanan e-jurnal, ya, data-data yang ada di UIN. Karena apa? Karena ini menjadi satu rahasia internal yang kalau itu diketahui oleh orang lain di luar sana, itu sangat merugikan kita. Apalagi kalau itu dipakai untuk tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, kami sangat memberikan apresiasi untuk yang saudara lakukan. Cuma tadi di dalam penyampaiannya memang cukup panjang sekali, ya, dibatasi 10 menit, tetapi lebih dari 10 menit, ya. Ini memang untuk menyampaikan itu perlu ada struktur yang bagus, sistematis yang bagus. Memang kalau disampaikan itu butuh waktu. Tapi itu mohon izin Bu Moderator, jadi supaya ada rangkaian, ya, rangkaian ini untuk penyusunan RA tadi, ya, rencana aksi, sehingga ini sangat bagus dan saya percaya nanti bisa dikembangkan di UIN Salatiga dan mendukung untuk proses keamanan, ya. Ini dengan kehadiran Mbak Ana nanti bisa memberikan kontribusi di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di UIN Salatiga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Pak, wabarakatuh. tempat saya azan sebentar ya, nggak mendekat. Nanti Mbak Ana nanti bisa langsung melanjutkan apa jawaban-jawaban. Saya mute dulu karena ada azan. Monggo Mbak Ana, kalau tempat Mbak Ana bisa dilanjutkan. Nggih. Baik, matur suwun Bapak Siswo terkait dengan penguatan yang sudah diberikan tadi oleh Bapak Bimo. Matur suwun sangat Bapak. Dan tadi mohon izin Bapak untuk menjawab pertanyaan yang tadi Bapak tanyakan kepada kami. Apakah kami yakin begitu
Insya Allah Pak, karena tahapan-tahapan yang telah kami susun ini kami sudah melaksanakan sesuai dengan prosedural yang kami dapatkan di pelatihan LASAR bersama para WI, dan tentunya mengerucut kepada isu kami juga sudah melakukan konsultasi kepada Bapak Bimo selaku mentor kami, dan tadi juga sudah dikuatkan itu menambah motivasi bagi saya pribadi untuk selalu senantiasa meningkatkan kompetensi diri ya, yang salah satunya juga ada di dalam nilai-nilai dasar PNS berakhlak, yaitu meningkatkan nilai kompeten, di mana kompetensi saya bisa saya pakai dan bermanfaat bagi institusi kerja saya, seperti itu. Jadi mohon doanya Bapak, mudah-mudahan apa yang menjadi inovasi saya ke depan bisa bermanfaat umumnya bagi negara dan khususnya bagi instansi kerja saya, seperti itu. Karena juga tadi dari Bapak mentor saya kemarin ketika kami berdiskusi dalam tahap rencana aksi tadi, yang mohon maaf mungkin kami sampaikan tidak kurang runtut begitu Bapak, karena tadi terpacu waktu, mohon maaf sebelumnya. Beliau sudah mengarahkan untuk menggunakan siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, di mana tidak hanya berhenti di LACAR ini tentunya Bapak, tadi ada Ya. tahapan juga di peningkatan, sehingga ada rencana jangka panjang tentunya dari tadi penyusunan roadmap keamanan digital yang tidak hanya berhenti sampai di e-jurnal, tapi juga bisa diadaptasi mungkin di sistem-sistem dan juga server-server lainnya. Insya Allah begitu Bapak. Terima kasih sekali. Yo. Baik, terima kasih Mbak Ana. Jawabannya semoga ini bisa berlanjut nih Pak Bimo. Karena ini luar Amin. biasa. Amin. Penjagaan Amin. keamanan jeblane yang dijaga ora gedung tok, tapi Nggih, leres Ibu. jadi aplikasi-aplikasi kita sudah banyak kebobolan Pak. Paling tidak juga Iya, menggunakan betul. kebobolan luar biasa hacker-hacker itu. Nggih, Terima kasih Ana. Semoga Mbak Ana perlu kami ingatkan nanti setiap tahapan untuk didokumentasikan sehingga saat ujian oke, mana yang harus kita lakukan, mana yang perlu di skip, seperti itu. Karena semoga saja kita besok pengujinya Pak Siswa karena sudah tahu kelanjutannya ini. Ya kan Pak Siswa, jadi nanti kan Pak Siswa sudah tahu apa yang harus dikembangkan kan biar nyambung. Kalau ganti penguji nanti kan kasihan Pak Siswa. Pak. Nggih, Nggih. nggih. nanti Bu, Bapak. Lanjut nggih, Lanjut, Bu. kita Mohon izin live, Bu. kita Nggih, yang ada dulu aja nggih Pak. nggih, Siapapun nggih. Lanjut pesertanya aja. lanjut. Kurang 3 kok Pak. Kurang 3, nggih. Nggih. Lanjut ya, Bu. Nggih. Lanjut, nggih. Ya, Mbak Ana.